Halo, perkenalkan nama aku Aulia. Di sini aku dapat tugas untuk menjelaskan apa itu passion. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung dan belum menemukan passion teman-teman bisa nih cek video aku sampai habis ya dan jangan lupa di-like. Thank you. Masih bingung dengan passionmu? Nah, buat teman-teman di sini yang masih bingung tentang passion, aku bakal jelasin kira-kira passion itu seperti apa dan bagaimana cara menemukan passion. Nah, teman-teman kalau dengar kata passion, kira-kira apa ya yang ada di pikiran teman-teman? Profesi itu bukan passion. Hobi juga bukan passion. Apalagi cita-cita itu juga bukan passion. Jadi kalau misalnya aku kasih teman-teman waktu 5 detik untuk memikirkan kira-kira passion ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Apakah teman-teman sudah memiliki passion atau belum? Coba deh teman-teman pikirkan dulu, teman-teman bayangkan dulu 5 detik untuk memikirkan kata passion itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman udah mikirin nih, udah bayangkan passion itu seperti ini, seperti ini. Nah, itu jawabannya teman-teman tahan dulu, teman-teman simpan dulu. Aku bakal jelasin dulu nih kira-kira tadi yang teman-teman bayangkan itu sama nggak ya sama yang apa aku jelasin. Nah, sebelumnya itu, passion sendiri ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gairah, kegemaran, semangat, nafsu, kemarahan, kegemasan, dan emosi. Jadi, sebelum teman-teman nanti lebih dalam mengenal apa itu passion, jadi aku jelasin dulu arti kata passion sendiri itu apa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih, tadi ya di pikiran teman-teman passion itu tentang profesi, cita-cita, hobi, dan sebagainya itu bukan merupakan passion. Terus juga pasti teman-teman beranggapan passion itu udah ada tahu dari lahir, atau mungkin passion itu ada yang bilang akan terbentuk dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Berdasarkan teori yang aku baca, passion ini sebenarnya sudah ada sejak kita lahir, dan ada juga yang bilang passion itu nggak ada sejak kita lahir, tapi passion itu bisa dibentuk ketika kita menemukan minat dan bakat kita, atau mungkin ketika kita sedang mengeksplor, atau mungkin passion itu nanti sifatnya berubah-ubah. Aku setuju banget karena passion ini tuh sesuai sama apa yang kita lakukan kayak gitu. Kalau misalnya kita merasa di situ cocok, mungkin bisa dikatakan itu sebagai passion kayak gitu. Atau mungkin ketika kita senang melakukan hal tersebut, itu bisa dikatakan passion. Nah, cara mengenali passion itu ada dua. Yang pertama, kenali diri sendiri, kemudian lingkungan sekitar. Pasti kalau misalnya kita mau tahu nih, kita tuh sebenarnya sukanya apa, minat dan bakatnya apa, itu caranya adalah kenali diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita nggak kenal sama diri kita sendiri, gimana caranya kita untuk mengetahui passion kita itu apa? Kemudian baru kita lihat nih lingkungan sekitar kita. Wah, ternyata kita itu mempunyai atau menyukai sesuatu. Misalnya menyukai pensil, belum tentu di lingkungan sekitar juga menyukai pensil seperti itu. Mungkin juga di lingkungan sekitar menyukai pulpen seperti itu. Pasti kan berbeda-beda. Jadi kita bisa mengenali passion itu dari diri kita sendiri dulu, baru ke lingkungan sekitar. Nah, mungkin nanti ketika dua tahap ini sudah kita kenali, kita bisa melakukan evaluasi. Kira-kira baiknya gimana, buruknya gimana, positifnya gimana, negatifnya bagaimana. Terus apa sih yang sebenarnya kita cintai atau kita minati atau kita sukai, dibandingkan kita melihat apa yang disukai atau digemari sama orang lain. Mengambil kutipan dari buku yang berjudul Grit atau The Power of Passion and Perseverance, karya dari Angel Duckworth, di mana passion itu ada ketika kita melakukan sesuatu, dan passion itu gak bisa datang kalau misalnya kita tuh cuma diam merenung, tapi kita tuh harus mencari atau mengeksplor si passion itu. Ilustrasinya seperti kita pengen punya uang banyak, tapi kita nggak mau kerja, tapi kita nggak mau usaha. Ya gimana caranya uang itu bisa datang ke kita kayak gitu. Nah, caranya itu juga kalau misalnya kita belum ketemu passion nih, kita bisa melakukan atau mendalami minat bakat kita, atau juga kita berlatih dengan komunitas yang bisa mengembangkan minat bakat kita. Dan pasti kalau misalnya kita sedang dalam pencarian passion, kita membutuhkan yang namanya dukungan, bisa dari dukungan keluarga atau dukungan sahabat, seperti itu. Sedangkan menurut teori Plato,
passion dapat membuat kita jauh lebih utuh. Alasannya karena passion adalah suatu emosi yang berupa dorongan agar kita melakukan hal untuk dapat atau mencapai tujuan atau keinginan tertentu. At least kalau misalnya kita sudah mencapai sebuah tujuan, terus kita udah berhasil, pasti yang kita rasakan adalah kebahagiaan. Berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki passion. Contohnya ketika kamu bekerja hanya ingin mendapatkan gaji yang tinggi, atau mendapatkan jabatan yang tinggi, atau mungkin kamu hanya menyenangi atau mengikuti orang lain, maka kamu akan merasakan kekecewaan, kegelisahan, kemudian kamu akan merasa mudah lelah, atau mungkin kamu berada di tahap yang mudah putus asa. Berbeda dengan seseorang yang memiliki passion, mereka jauh lebih mudah mengatasi atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sadar atau tidak sadar, orang yang mempunyai passion jauh lebih bisa membuat hidupnya itu lebih terkontrol. Kemudian kamu jauh lebih mengenal diri kamu sendiri dan mempunyai pandangan yang positif dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki passion. Nah, kemudian selain itu, untuk dapat menemukan passion kamu dapat melakukan berbagai macam tes seperti tes pengembangan diri melalui psikotes, atau kamu dapat melakukan hal kecil seperti mencatat hal apa yang kamu suka atau yang tidak kamu suka. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui passion kamu dengan tipe kepribadian. Contohnya seperti kamu apakah seseorang yang melankolis atau seseorang yang sifatnya lebih ke menganalitis, bijak, dan tenang, atau mungkin kamu ke tipe yang pragmatis, atau seseorangnya yang cenderung santai atau yang cenderung damai, atau mungkin kamu mempunyai sifat yang sanguin, dimana kamu memiliki optimis, kamu juga memiliki sifat yang aktif, atau mungkin kamu seseorang yang sangat koleris, atau kamu sangat pemarah, atau kamu juga orang yang harus cepat atau mudah tersinggung. Seperti itu, kamu bisa mengetahui passion kamu dengan melalui tipe kepribadian diri kamu sendiri. Selain sisi positif, passion ini memiliki sisi negatif juga loh. Nah, passion ini harus mempunyai batasan. Jadi jangan dianggap passion dapat menyelesaikan segalanya. Jadi usahakan porsi untuk passion adalah cukup. Ibarat api, passion ini kalau berlebihan bisa terbakar. Kalau kita dapat mengontrol, bisa menghangatkan atau membuat kita jauh lebih semangat. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, saya akan mengutip quotes dari Friedrich, di mana we must be okay with allowing this flame to burn brightly. Jadi passion harus dan wajib tetap ada, tapi kita harus tahu batasan dan sifat destruktif dari passion itu.